Guys, jangan selalu bertanya sama aku kenapa sih biadab foto kaki di pesawat tapi dia ada di Blok M, di Blok M Jakarta. Mungkin sekarang dari rumah dia ke Jakarta bisa naik pesawat. Ambil positifnya aja begitu. Terus katanya si Mail repost ya. Kalau aku konsisten, aku nggak mau nyerang Mail, aku cuma mau berpesan ke Mail, Mail jaga diri ya. Aku tahu kamu hanya korban perbuatan keji, manusia keji ya. Mail jaga diri, oke? Aku nggak mau nyerang kamu karena kamu bukan lawanku. Dan lagi-lagi aku miring lagi ya. Dan lagian aku cuman mengingatkan, membuka mata pikiran kalian kalau ada yang ingin berusaha mencoba mengelabuhi, memanipulasi apalah namanya, persamaan katanya berita-berita karena dia dipanggil untuk di LP gitu ya. Sebetulnya nggak penting juga ya, mau viral mau enggak, hukum tetap hukum, tegak lurus guys. Miring kesini sekarang. Dan aku tuh merasa gak enak. Dan aku tuh merasa guys, aku tuh sudah sebentar lagi aku sebentar lagi udah gak mau membahas lagi si biadab, karena aku merasa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dari yang aku bayangkan. Aku akan let go sebentar lagi. Mungkin aku sudah tidak ingin membahas dia lagi, tetapi poin dari permasalahan aku nyikat dia ini, jangan sampai dia mempunyai image yang kalian yakini bahwa dia itu bisa berbuat seenaknya. Dan yang terpenting, sampai kapan negara takut atau negara terus ditakut-takuti oleh bayangan manusia biadab ini ya. Gak ada yang perlu ditakutin, dia bukan siapa-siapa. Terakhir deh nih ya, jangan dia bilang aku halu untuk ikut campur urusan preskon anaknya. Gak ada yang halu, gak ada yang mau ikut campur juga. Aku cuman menunjukkan ke kalian semua netizen bahwa ucapan dia itu bual ya. Ingat waktu dia bilang minggu kemarin ya, besok bapak polisi yang akan mengumumkan apa yang diumumkan sama bapak polisi, nggak ada. Yang ada dia di BAP kan gitu. Terus nanti akan preskon, anak saya akan preskon, mana yang akan preskon. Jadi udahlah stop kalian ini merasa bahwa dia itu selalu benar ucapan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Semua yang keluar dari mulutnya sampah. Lagian ya, aku juga sebagai rakyat Indonesia dan sebagai seorang ibu nih, ya bagus kalau misalnya anak kau itu sudah ada dalam rumah aman yang bagus, karena katanya bayar, ya kau kan mampu bayar, ya bayarlah. Itu nggak ada yang perlu dikagumi. Memang selayaknya seorang ibu, orang tua itu memang harus ngurus anaknya. Nggak ada bukan prestasi, itu emang kewajiban. Kau mau naruh anak kau di mana, mau dilindungi oleh siapa, mau bagaimana, itu memang sudah kewajiban kau ya. Kalau sekarang orang harus ngikutin lagi, masyarakat Indonesia harus lagi disuguhin berita-berita tidak mendidik ini, ya itu menjadi tanggung jawab aku juga sebagai masyarakat Indonesia. Enak ngelihatnya gitu. Nah tapi kalau memang nanti anak kau preskon di samping kau, lalu kau sayang, lalu kau urus, bagus. Emang itu udah kewajiban seorang ibu, orang tua, emang begitu, bagus. Nggak ada yang istimewa, nggak ada. Jadi aku tuh merasa kenapa aku akan let go, karena aku merasa tidak pantas kalau aku terus nyikat orang yang sedang dalam masalah. Kemarin kan dia udah di BAP tuh ya kan. Terus aku juga sudah bicara sama Naira begini, dia sudah happy kok. Dia sudah bisa melihat bahwa oh ibunya ini ternyata bisa standing up buat dia, keluarga, dari ulah-ulah
dan fitnahan biadab dia gitu. Dan aku ngerasa juga ya sudah cukup lah ya gitu. Aku juga sudah memberikan edukasi ke kalian semua, tidak boleh ada orang public figure di Indonesia ini yang kita normalisasi untuk berbuat onar, menguasai dunia maya seenak udelnya seolah-olah dia berkuasa. Sampai kapan aparat dan lain-lain kalian juga takut dengan mulutnya? Nggak boleh, nggak ada yang perlu ditakutin pun gitu ya. Dan saran aku juga ya nih, kalau kau masih mau denger, aku tahu kau itu pasti lagi ketakutan, menggigil, takut, aku tahu gitu ya. Gak usah kau hubungin sana sini, udah nggak ada yang mau denger, udah nggak ada yang mau ikut campur membela kau ya, kecuali si tante itu. Tante juga berhenti ya, nggak usah mempermalukan diri ya, bawa ke sana sini, nggak ada yang mau denger ya. Akhirnya tante dibully di belakang loh. Siapa sih dia? Aku tinggal jawab ya, bukan siapa. Lalu tante, jangan tante memprovokasi atau memfitnah aku ikut-ikutan bahwa apa yang terjadi di hidup dia itu aku yang bikin susah. Nggak ada, aku ini bukan siapa-siapa tante ya. Udah, kau berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masalah kau ringan. Si nenek Niki kesel ya kalau ada nenek-nenek lain ngurusin hidup kau. Biasa kan hidup kau nenek Niki diurusin ngurusin hidup orang lain. Enak hidupnya diurusin nenek lainnya. Nenek Niki mau kemana? Mau ke Purwakarta, main sama nenek-nenek lagi ya. Aduh, nenek-nenek yang kau bawa bisa apa? Bisa ngelus-ngelus kendi, bunyi terus. Gitu ya nenek Niki. Semangat ya cari atensi. Semangat ya. Jangan lupa rayu anak kau biar pulang, biar bisa cari uang lagi buat kau. Bye. Nenek, giliran ada orang yang bales, ya baleslah, repot amat. Kalau nggak mau dibilang takut, lawan aku. Bilang aja sekarang kau sudah tidak bertaring. Info lagi, lari kemana naik kereta? Semangat. Lagian ya nenek biadab, tidak tertarik aku juga mau tahu urusan kau dengan hukum-hukum itu, karena aku sudah tahu endingnya di mana. Sudah tahu endingnya di mana. Aku cuman gelai, aku tuh cuman gimana ya? Aku cuma mau lihat temen kau tuh siapa yang ada di samping kau. Karena kan udah tahu nenek-nenek ini itu bual. Kau masih mau diajak gijak-gijuk, diajak. Sudahlah, kau tahu diajak apa aja, dimintain uang ya. Jangan mau. Nah kalau dia Markus, kalau aku bukan. Si nenek biadab kalau ada orang ojek dibilang kurang kasih sayang. Aku mah berlebih kasih sayang. Buat aku nggak penting. Yang penting aku mah kemerdekaan, kebebasan hidup aku dikelilingin orang-orang yang sayang sama aku. Aduh, nggak penting. Nenek girang, jangan ukur baju di badan. Kalau ada orang bales, bisanya cuma dibilang, kurang di. Ya karena aku bukan WTS kayak kau ya. Jadi kalau kau ukurannya body, kalau aku ukurannya kedamaian hidup, kerja halal, apalagi sih. Nah gini dong, dilawan dong. Jadi aku bisa menunjukkan bahwa sepatah kata kau emang 100 patahku. Mau apa kau? Udah ya netizen, kasihan dia. Padahal aku kemarin udah berpikir mau lihat, sekarang enggak. Nah nenek biadab, aku mah lagi makan nih, enak. Nanti aku kirimin kau ya, begini ya. Hai. Lagian ya nenek girang biadab, kau itu main sama aku tuh lama. Sejak kapan aku itu bisa terpengaruh oleh haters, oleh DM,
Kalau ada yang balas, aku udah bilang di rumah aja kita punya pembantu banyak, apalagi di dunia maya yang tamunya entah bejibun, harus punya pembantu, kakak staff ya. Tapi staff-staff aku tidak suruh memeras. Enjoy. Maksudnya netizen di dunia maya pun aku punya staff yang bacain komen, yang ngeblok, sapu-sapu lah gitu. Kan aku udah bilang kita itu dunia maya itu ibaratnya rumah. Jadi kalau namanya rumah ya harus dijaga keamanannya, kebersihannya gitu. Kalau si nenek Girang itu konsepnya nggak begitu. Kalau staff itu di abuse, disuruh memeras, disuruh melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu. Kalau dia gitu, padahal dia mah tahu aku Fitri Salhuteru itu nenek biadab, nenek Girang, tidak pernah kepikiran atau tidak pernah goyah karena haters. Kalau ada yang balas apa-apa dikaitkan dengan kau, emang kau pantas, apa-apa karena si Niki biadab. Kalau ini valid nggak infonya? Mau RJ ya? Mau RJ ya? Walaupun nggak apa-apa, berat dikembalikan uangnya asal RJ. Gak ada aku di samping so, nggak akan RJ.